Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Gempar, ternyata ini kejutan Pak Prabowo. Setelah beri makan gratis, kini ada yang jauh lebih hebat lagi. Apa lagi nih programnya gitu ya, selain makan gratis. Ini yang sudah mula dibagi-bagikan ya, makan gratis bergizi. Nah, apalagi nih program hebat ya yang akan disediakan Pak Prabowo selain makan gratis gitu kan. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Luar biasa nampaknya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo kemarin bahwa rakyat Indonesia akan dapat kejutan besar dalam waktu dekat ini. Setelah saya masuk, bantu oleh tim menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ada lagi kejutan-kejutan besar. Ya, nampaknya ucapan Pak Prabowo tersebut akan segera terbukti. Ya, setelah Pak Prabowo menepati janjinya dalam mewujudkan makan bergizi gratis. Selamat makan anak. Enak nggak? Enak ya? Iya, ini namanya makanan bergizi ya. Selamat makan anak. Kasih habis ya. Enak kan tidak? Ini makanannya dari mana? Bapak Presiden. Bapak Presiden namanya siapa? Kini Pak Prabowo sepertinya akan kembali menepati dan mewujudkan janjinya. Namun kali ini janjinya sangat dahsyat, sangat luar biasa karena janji Pak Prabowo yang kali ini adalah mewujudkan pemberian rumah gratis dengan skala besar dengan jumlah spektakuler pada rakyat Indonesia. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rumah gratis. Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Gak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Makin hebat. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Iya, sebelumnya berkali-kali Pak Prabowo telah berjanji dan bertekad kuat untuk memenuhi janjinya tersebut untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, yang salah satu caranya adalah dengan cara pemberian makan bergizi gratis dan pemberian rumah gratis. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Prabowo Subianto juga menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam 5 tahun menjabat, Prabowo menargetkan akan membangun 15 juta rumah. Tugasnya Pak Fahri 1 periode 5 juta, insya Allah bisa 10 tahun 30 juta. Wah, luar biasa ya. Dan kini janji-janji tersebut bukan lagi sekedar angan-angan, namun akan segera diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Proyek 3 juta rumah Prabowo ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear.
Anda sekarang rakyat harus dengar. Iya, harus dong. Wah, sangat mengesankan ya. Namun tentunya saat ini masih banyak rakyat yang ragu dan tidak percaya akan keyakinan, kesungguhan, dan keberhasilan dari program hebat Pak Prabowo ini. Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya. Tapi caranya gimana? gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana, kerjanya gimana? Ya, kami maklumi pasti sebagian rakyat ragu dan tidak percaya karena memang impian Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Dan inilah jawaban Pak Prabowo untuk sebagian rakyat yang masih ragu. Saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan, mana mungkin menghilangkan kelaparan. Apa? Mau kasih makan bergizi, hahaha, ketawa. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat. Dan sebagian pasti bertanya-tanya dari mana dana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah ini. Nah, dengernya tuh enak ya, 3 juta rumah buat rakyat. Sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Jawabannya adalah sebagian besar dananya dari pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran, dan pemerintah akan melakukan efisiensi besar-besaran. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja, saudara-saudara. Tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung, nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu, Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya, Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Gak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Lalu untuk 1 juta rumah di perkotaan, pemerintah saat ini sudah mendapatkan dana dari Qatar. Selanjutnya,
penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Tan tentang pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Dan timbul pula pertanyaan, dari mana lahan sebesar itu untuk membangun 3 juta rumah? Tanahnya dari mana? Bagaimana dapatkan lahannya? Iya, untuk lahan 2 juta rumah akan dibangun di lahan pedesaan dengan jumlah merata di setiap desa yang penduduknya masih dalam kategori miskin, belum punya rumah. Sedangkan 1 juta rumah yang dibangun di perkotaan, lahannya adalah dari sini. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian akan diproses lebih lanjut. Bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu. Lalu ada juga keraguan apakah pemerintah sanggup merealisasikan pembangunan ini. Oke, kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Dan inilah jawaban dari APERSI atau Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia. Dulu sebagai pengembang nih, yang tahu betul medan di lapangan, target pembangunan 3 juta rumah per tahun, apakah mungkin bisa direalisasikan dengan segala keterbatasan seperti anggaran yang mepet? Kalau saya tetap optimis ya, 3 juta rumah. Karena memang selama ini kita itu kan bagian kita adalah di 1 jutanya di perkotaan. Nah 2 juta ini di pedesaan dan pesisir. Cuman kita menunggu konsepnya saja seperti apa. Dan kami kan sudah dinyatakan untuk pengusaha yang di asosiasi tidak boleh ikut ke dalam di pedesaan. Ya mungkin mau membuat pengusaha-pengusaha baru di desa. Tapi kami juga tidak mau program ini gagal, sehingga kami bersiap-siap untuk membantu edukasi. Ya kan, kalau membangun mungkin keahlian orang desa sudah oke. Tapi kalau memang yang disampaikan Satgas tadi, optimisnya kami hanya sekian unit di desa, saya yakin bisa. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih pendapatnya? Setelah mendengar update ini, teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Dan teman-teman masuk tim mana nih? Tim yang yakin pemerintahan Pak Prabowo akan sukses atau tim yang ragu dengan Pak Prabowo? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Jadi ini lagi satu lagi program yang mahu dilaksanakan gitu kan, yaitu rumah gratis, katanya tuh 3 juta gitu ya, 1 juta di mana tuh di perkotaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di pedesaan gitu kan. Ini rumah gratis. Siapa yang tidak memerlukan rumah gitu ya, pasti semua pun mahukan rumah gitu, apalagi kalau diberikan secara gratis gitu. Satu program yang sangat hebat, tinggal mencapainya sahaja lagi gitu kan. Tidak mustahil juga gitu ya. Sekarang program makan gratis pun sudah mulai dijalankan. Nah, ini lagi satu, yaitu program rumah gratis, sebuah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu ya, yang memerlukan rumah, dan mudah-mudahan segera terlaksana gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.